bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu Yesus sudah dekat Yerusalem dan orang menyangka kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tak pernah Tuhan taruh, dan menuai apa yang tak pernah Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut kata-katamu sendiri. Engkau tahu aku ini orang keras, aku mengambil apa yang tak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya beserta bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang punya 10 mina. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah punya 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang punya akan diberi, tetapi siapa yang tak punya daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini tentu dengan padanannya, seorang tuan yang memberikan mina kepada hamba-hambanya untuk diperkembangkan menjadi salah satu bacaan yang dulu ketika saya frater sering disampaikan oleh pembimbing rohani saya. Penyebabnya adalah karena saya mengeluhnya itu, Romo, kok saya tuh banyak pekerjaan, tetapi teman-teman yang lain kok kayaknya nganggur gitu loh. Jadi ini jadi sekretaris, jadi ini, jadi itu di seminari pada waktu itu. Lalu setiap kali mengeluh itu yang diberikan teks ini, coba baca teks soal Tuhan yang memberikan mina gitu. Lalu saya baca, ya nggak paham sih Pak, pada waktu itu nggak paham. Dibaca saja, yang penting kan disuruh pembimbing rohani. Tetapi setelah berproses lama, karena pada waktu itu memang di seminari itu kan ada banyak kepanitiaan lah kalau istilahnya di paroki itu, dan ikut terus, dan rata-rata jadi sekretaris atau yang itu seketan gitu, tapi sekretaris terus, dan itu kadang berat gitu loh, karena sekretaris kan kerja dari awal sampai dengan membuat laporan, dan itu sering membuat saya mengeluh. Mengapa kemudian Romo pembimbing rohani memberikan teks ini? Beliau cuma berkata, yo karena jenengan dikasih, karena jenengan mampu. Jenengan dikasih karena jenengan mau itu ya memang nggak bisa nolak, kalau nolak ya mau bagaimana, tetapi mau itu juga menjadi salah satu hal yang mendasar. Bapak Ibu, para Romo dan Suster Bruder serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman saya itu menggambarkan bahwa kita dalam dunia ini selalu diberikan oleh Tuhan berbagai berkat, anugerah, juga kesempatan untuk kemudian ikut terlibat dalam karya penyelamatan Tuhan. Bisa jadi kita itu diberi banyak, tetapi kemudian ya diam-diam saja, maka kemudian ya tidak
mengembangkan apa-apa. Maka seringkali dalam gereja kita, entah di lingkungan, di wilayah, di paroki, yang tampil ya itu-itu saja. Sebenarnya semua itu mampu, tetapi kadangkala nggak mau. Mikirnya terlalu berat seperti yang terjadi pada orang yang tidak mengembangkan mina tadi. Mikirnya tuannya keras, tidak mengambil dari tempat yang dia tidak menabur dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pikiran negatif itu akhirnya kemudian tidak ada kemauan untuk menggunakan kemampuannya untuk terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Maka hari ini mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Kita sudah diberikan berbagai hal oleh Tuhan, kita diberikan berbagai anugerah, bakat dan kesempatan untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan Tuhan. Kita pasti mampu, saya yakin semua itu pasti mampu untuk terlibat dalam karya penyelamatan dari Tuhan. Pertanyaannya, kita mau atau tidak untuk terlibat itu dengan segala anugerah yang sudah diberikan Tuhan sendiri. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.